Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Masjid. Seperti biasa, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, kita akan mengupas di antara tanda-tanda dekatnya kita dengan akhir zaman atau hari kiamat. Sudah banyak topik yang kita bahas, semoga semua itu bisa memberikan sebuah pelajaran, peringatan buat kita semua. Dan insya Allah pada topik kali ini kita membahas atau mengangkat satu tema, yaitu berkisaran tentang meninggalnya orang-orang soleh. Bersama saya Supriyadi Al-Khazi dan juga pemateri kita, Ustadz Haryanto, BSIM. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Gimana kabar antum dan teman-teman semua di studio? Alhamdulillah sehat. Di musim yang banyak orang Ya, sakit. banyak sakit ya, batuk, Ya pilek. memang cuacanya membuat kita harus lebih bertahan dengan Ya, kesehatannya. rajin-rajin olahraga. Betul, badminton apalagi. Nah, topik kita sekarang adalah tentang meninggalnya orang-orang soleh. Ini jelas Insyaallah. sebuah pembahasan yang luas saya pikir ya. Iya. Nah, supaya mungkin lebih mengerucut di awal ini, kita perlu klasifikasi dulu mungkin ya tentang penyebutan orang soleh di sini. Sebenarnya pembahasan intinya atau mengerucutnya itu kepada orang-orang yang seperti apa sih, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Berkaitan masalah tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu di antara tanda hari kiamat, meninggalnya orang-orang yang soleh, dan perlu kita tadi disebutkan bahwasanya kita harus tahu dulu apa itu orang yang soleh. Jangan sampai orang ngaku-ngaku soleh atau bisa jadi anak-anak namanya soleh. Karena ada sebagian orang kan memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama yang yang baik ya, sebagai bentuk tafaul, sebagai bentuk optimisme, harapan ya. Namanya dengan soleh, ada yang solihun, bentuknya jamak, tapi orangnya cuma satu. Jadi orang yang soleh ini, yang dimaksud dengan orang yang soleh, misalnya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquq ibadihi, yaitu orang yang dikatakan orang yang soleh adalah ketika orang tersebut melaksanakan kewajiban dia sebagai hamba Allah, melaksanakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan juga dia menunaikan kewajiban dia sesama hamba Allah kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, dengan tidak berbuat zalim kepada mereka, menghormati mereka, kemudian menunaikan hak-haknya dan tidak berbuat sesuatu yang mengganggu sesama manusia. Pada intinya, kalau kita bisa kasih ringkasan ya, yang namanya orang soleh itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah itu tidak hanya sekedar hubungan vertikal antara kita dengan Allah, tetapi hubungan horizontal juga harus kita laksanakan. Maka oleh karena dari pengertian ini bisa kita pahami bahwasanya orang yang soleh itu tidak satu derajat, tidak satu kedudukan, tapi mereka tafawut istilahnya ya, bertingkat-tingkat. Ada yang soleh banget, ada yang soleh sedikit, ya. Ada yang kurang soleh. Gitu. Jadi orang yang soleh di sini adalah intinya orang-orang yang soleh ini adalah orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Gimana ya kita penyebutan soleh? Soleh kan bukan sesuatu label yang orang bisa buat untuk dirinya sendiri. Iya, Artinya, saya bisa menyebut saya orang soleh kayaknya nggak bisa juga ya. iya. Biasanya soleh itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang lain gitu. Mhm, Dan pastinya kalau saya pribadi menilai, definisi orang soleh itu tidak hanya melulu soal dia dan dirinya sendiri, mhm. tapi bahwa dia bisa memberikan manfaat ke orang lain, maka akan kerasa kesolehannya gitu. Iya. Makanya perlu kita singgung juga di sini. Definisi soleh di sini, seberapa besar sih bentuk kemanfaatan yang bisa dia berikan kepada masyarakat dan apa bentuknya gitu? Mhm. Jadi tadi dikatakan memang orang yang soleh ini kan dia, memang sifatnya sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang abstrak tidak bisa dilihat. Mungkin tanda orang yang soleh yang keningnya berwarna hitam, atau orang yang memakai
apa namanya, Pakaian, sorban enggak. Tapi orang yang soleh ini tidak, apa namanya, tidak tertandai dengan sesuatu yang sifatnya zahir secara keseluruhan enggak. Tetapi ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Tanda-tandanya adalah yang tadi ya, selama seseorang itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya orang tersebut, apa namanya, dikatakan sebagai orang yang soleh. Meskipun secara kualitas mungkin satu dengan yang lain yang berbeda ya. Tapi kan ini hukum kita menghukumi secara zahir. Adapun secara batin, bisa jadi seseorang berbuat kebaikan tapi ternyata niatnya jahat, niatnya tidak baik, ya tentu dia tidak dikatakan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan orang yang soleh ini sangat sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Misalnya dengan adanya orang yang soleh, banyaknya orang soleh yang ada di sekitar kita, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan memberikan keberkahan pada bumi ketika masyarakat yang tinggal di situ adalah orang-orang yang soleh. Semakin banyak orang yang soleh, maka semakin besar keberkahan yang akan Allah berikan. Kebalikannya, ketika orang solehnya sedikit, maka keberkahan itu tidak akan turun. Makanya kita merasa bersyukur ya, alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren yang sudah mulai bermunculan. Betul. Ya, meskipun dari sisi lain ya, kita melihat di media itu banyak sekali kasus-kasus yang ternyata terjadi di lembaga pendidikan kepesantrenan. Atau, Kasus instansi keislaman ya, yang saat ini banyak menjadi sorotan yang harusnya menjadi tempat belajar Islam, tapi karena oknum ya, 1, 2 ya, orang menjadikan citranya menjadi buruk gitu. ya jadi satu sisi itu muncul banyak sekali pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam, lembaga-lembaga Islam, baik itu lembaga yang berkecimpung di dunia pendidikan ataupun lembaga yang berkecimpung di dunia sosial dan sebagainya, lembaga-lembaga zakat kan sekarang banyak. Tapi di sisi lain ada kasus-kasus yang itu terjadi di lembaga Islam gitu ya. Tapi ya secara umum ya, dengan adanya ini ya kita berharap ini merupakan tanda kebaikan, tanda keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan taufik kepada kita semuanya dengan adanya muncul banyaknya lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kan karena lembaga pendidikan Islam ini kan mengkader anak-anak soleh. Tujuannya Mhm. tujuannya lembaga pendidikan kan agar anaknya jadi orang soleh kan seperti itu gitu ya. Berarti kan otomatis dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang semakin banyak, maka semakin banyak pengkaderan anak-anak yang soleh yang nanti ke depannya akan muncul generasi di mana banyak orang-orang yang soleh, seperti itu. Tapi memang gini Zat, agak, kita bisa menerima dengan akal sehat kita juga di Mhm, saat lembaga pendidikan Islam waktu itu masih minim atau jarang, maka kelihatan lebih menonjol tuh di kualitasnya, mhm, bahwa keluaran dari sana outputnya bagus-bagus. Ketika kemudian ini menjamur dan makin banyak, mhm, kan jelas kualitasnya beragam gitu, mhm, bervariasi, manajemennya juga berbeda. mhm, Maka ketika ada 1, 2 kelembagaan yang memang ternyata diurus oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mhm, hal yang lumrah gitu. Maksudnya kemungkinan besar bakal ada juga. mhm, Karena makin banyak dengan kualitas yang sangat berbeda-beda mhm. gitu. Ya memang kan ketika jumlah bisa dikatakan gini, ketika jumlah peminat itu banyak dan tidak berbanding lurus, tidak sesuai dengan ketersediaan Ketersediaan. tenaga pengajar yang kompeten, itu memang jadinya hasilnya kurang memuaskan. Apalagi Mhm. di samping itu, ya mohon maaf ya, misalnya ada yang mengatakan, kurikulum yang kemudian, apa namanya, sedikit menjadikan dunia pendidikan kita menjadi bermasalah, yang seperti kalau kita tidak yang kita sampaikan sesuatu yang fakta ya, Mhm. bukan sesuatu yang istilahnya tuduhan dan sebagainya. Ketika misalnya kasus ada
di sekolah negeri anak SMP kemudian dia tidak bisa membaca, sudah Ah, SMP gitu rame itu kan. kemarin Nah, beritanya. jadi kan, padahal itu terjadi di saat lembaga pendidikan sedang menjamur banyak, Lagi khususnya banyak-banyaknya swasta ya, ya, heeh. swasta gitu. Jadi ketika peminat itu banyak, kemudian tidak diimbangi dengan jumlah pengajar yang kompeten, itu memang output-nya, hasilnya memang kurang memuaskan. Ibarat misalnya gini, sebuah pabrik punya mesin pabrik. Ketika dia membeli satu mesin pabrik, kalau secara aturan dengan satu mesin pabrik ini bisa menghasilkan produk maksimal sejumlah 100. Tapi kemudian dipaksa untuk menghasilkan produk, apa namanya, yang jumlahnya 1.000 padahal mesinnya tidak ditambah, kualitasnya tidak di-upgrade. Ya hasilnya ala kadarnya, yang penting masyarakat terpenuhi, padahal secara kualitas jadi berkurang, seperti itu. Jadi, dengan adanya lembaga pendidikan ini, ya perlu memang dari satu sisi kita harus, dari apa namanya, kita bersama-sama harus bisa juga menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkompeten agar, Mhm, anak-anak yang masuk ke lembaga pendidikan tersebut menjadi memang benar-benar anak yang soleh. Karena mereka harus ada teladannya dari guru yang baik. Kalau ternyata gurunya saja, karena salah satu apa namanya, eee, unsur yang paling penting dalam dunia pendidikan itu kan gurunya. Ketika gurunya betul. ternyata kurang berkualitas, ya dikhawatirkan nanti muridnya, kurang berkualitas juga karena tidak adanya keteladanan yang ada pada guru tersebut, gitu ya. Jadi mungkin ini agak melebar jauh ya. Intinya kita Karena masih kembali ada ke korelasinya ya, kan. kita kembali ke pembahasan. Jadi tadi manfaat dengan adanya orang-orang yang soleh, semakin banyaknya orang-orang yang soleh, maka ini juga, merupakan tanda indikasi akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, manfaat yang lain adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menurunkan sebuah siksaan, sebuah adab kepada suatu kaum kalau mereka masih banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, banyak orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang muslih, orang yang memperbaiki keadaan, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, ketika orang-orang soleh itu sudah mulai banyak, otomatis, apa namanya, ketika muncul sebuah kemaksiatan, akan lebih reaktif ya, reaksinya akan lebih kuat, Mhm. penentangan itu kuat. Berbeda dengan suatu wilayah yang orang solehnya sedikit, ketika muncul sebuah kemaksiatan ya, mungkin dia reaksi, tapi reaksinya tidak akan berarti apa-apa, karena jumlah mereka yang sedikit, tidak sebanding dengan jumlah para pendukung kemaksiatan tersebut, yang nanti akibatnya ketika kemaksiatan sudah merajalela dan sedikit yang beramar ma'ruf nahi mungkar atau bahkan tidak ada yang berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar, pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaan dan adab kepada penduduk negeri tersebut. Jadi dengan keberadaan banyaknya orang-orang yang saleh ini merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan siksaannya. Nah, paling kerasa itu di yang tadi antum sebutkan tentang kalau ketika sebuah tempat lembaga pendidikan Islamnya lebih menjamur, Mhm, kebayang ketika orang soleh menurunkan kesolehannya kepada mhm, semakin banyak anak-anak generasi penerusnya, mhm, semakin banyak anak yang sudah dikenalkan tentang Islam sejak dini. Karena kalau kita flashback ke zaman dulu lah, mhm, zaman-zaman kita masih SD, ngerti Islam itu sangat minim gitu. iya, Mulai sadar ngerti Islam kan rata-rata usia SMA dan mulai bisa mhm, mencari jati diri sendiri dan mencari sendiri Islam tuh di mhm, zaman-zaman era itu gitu. Sekarang Masya Allah ya, anak TK hafalannya mhm, sudah juz 30, anak mhm, SD bahkan sudah beberapa juz dia hafal. mhm, Semakin banyak lembaga pendidikan ini semakin membuat munculnya generasi-generasi soleh yang lainnya. mhm, Dan paling kerasa lingkungan menjadi benar kayak tadi antum sebutkan, keberkahannya lebih mhm, merata, azab tidak diturunkan, mhm, ketika ada suatu hal yang buruk lebih banyak yang mengingatkan. mhm, Dan ini bisa disebut manfaat yang secara general bakal ada di lingkungan itu mhm, gitu. Cuman pertanyaannya gini Zak, itu kan manfaat yang bersifat umum gitu. mhm,
Kalau seandainya kita lebih mengerucut ke apa yang didapatkan secara personal nih, Mhm. ketika suatu lingkungan rata-rata orang yang Mhm. soleh, manfaat paling kerasa untuk personalnya itu kira-kira bagaimana? Dari sudut mananya, Ustaz? Mhm. Jadi, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi, ketika ketika banyaknya orang-orang yang soleh, otomatis kita sebagai misalnya gini, di lingkungan kita banyak orang-orang yang soleh. Maka secara, apa namanya, secara pribadi kita sebagai orang tua akan merasa tenang kalau anak-anak kita kemudian bermain. Karena, oh maling Mhm. bermain-main Paling dengan itu gitu ya ya. kalau dulu kan kadang orang tua ngasih tahu anaknya, "Kamu jangan main sama itu ya, jangan mainnya sama ini aja, main sama ini aja." Ada Karena pengelompokan-pengelompokan. banyak sekali di lingkungannya pengaruh yang buruk. Tapi ketika Mhm. lingkungan itu adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, ya insya Allah orang tua merasa lebih tenang. Kemudian dengan keberadaan orang yang soleh ini, ketika kita dekat dengan orang-orang yang soleh, maka kita juga, apa namanya, hati kita akan menjadi lebih tenang karena tidak merasa was-was ya. Karena kita ketika berteman dengan orang yang soleh, dekat orang yang soleh, ya lingkungan kita orang-orang yang soleh secara pribadi merasa tenang, tidak gelisah. Berbeda dengan ketika lingkungan kita adalah orang-orang yang tidak soleh, katakan seperti itu, lingkungan yang buruk, ya kita khawatir pada anak kita, ketika kita keluar apalagi misalnya kita ya, keluar kota kita juga merasa was-was, keluarga saya gimana di rumah, seperti itu. Jadi ketenangan hati ini yang menjadikan kita itu merasa, apa namanya, ketenangan hati ini yang menjadikan kita merasa nyaman, ini disebabkan karena keberadaan orang-orang yang soleh yang sekitar kita. Sehingga seperti Imam Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Dawaul qalbi khamsatu asya." Bahwasanya penawar hati yang menjadikan hati kita itu merasa tenang, merasa nyaman itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabbur, membaca Quran dengan cara mentadaburinya, merenungi maknanya, wa khala'ul batni, yaitu dengan berpuasa, wa qiyamul lail, dengan tahajud, wa tadharru' inda sahar, itu banyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu sahur, wa mujalasatus sholihin, dan yang terakhir yang ini menjadi inti pembahasan kita adalah berteman, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Berkumpul dalam artinya bukan berarti orang yang soleh kemana ngikut terus enggak, tapi kita punya lingkungan, punya circle, punya teman-teman yang mereka adalah orang-orang yang baik. Meskipun mungkin kegiatannya tidak harus kegiatan yang sifatnya ngaji terus enggak, tapi misalnya kegiatan olahraga atau kegiatan apalah, kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, ketika teman-teman kita yang, apa namanya, yang biasa beraktivitas dengan kita, aktivitas duniawi adalah orang-orang yang baik, ya kita otomatis merasa senang. Dan itu gimana ya bicara soal definisi, cakupannya kan sangat luas itu. Sebagai contoh yang Mhm. biasa saya alami itu, saya kan orangnya suka hunting, suka pergi tiba-tiba Mhm. pergi kemana dengan siapa gitu, dengan beberapa orang atau bahkan berdua. Mhm. Ketika memang sama-sama ngerti agama, ketika kita lagi bahkan di mana pun ada adzan ya obrolannya udah beda. Iya. Ini kita mau sholat di mana gitu. Iya. Atau ketika lagi main badminton mungkin, sama-sama bakal mencari waktu yang tidak akan benturan dengan waktu sholat Mhm. gitu. Itu kalau sama-sama ngerti soal Iya. soal agama. Beda kalau udah kitanya imannya lemah, berkumpulnya dengan orang yang tidak mensupport Islam gitu. Jadi kitanya nggak mengingatkan dan kitanya tidak diingatkan. Mhm. Sehingga apa yang berkaitan dengan Islam ya bakal labas dan lewat Mhm. gitu aja gitu. Itu contoh simpelnya Ustaz ya? Iya, heeh. Jadi otomatis ya kita tidak akan merasa tenang ya, hati kita tidak Mhm. merasa tenang kalau kita beraktivitas dengan orang-orang yang tidak satu jalur dengan kita. Tidak Katakan seperti ini, sefrekuensi lah, heeh. sefrekuensi, tidak circle-nya tidak sama gitu ya. Jadi dengan adanya orang yang soleh yang sekitar kita ini akan memberikan ketenangan hati pada kita. Kita merasa nyaman dengan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian di samping itu juga dengan adanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik bagi kita secara pribadi, paling tidak, kita akan tertular dengan kesolehan ataupun kebaikan orang tersebut gitu ya. Paling tidak minimal kita akan terbawa nama baik kita lah. Karena kalau dalam hadis sih ketika Rasulullah SAW menyebutkan sebuah permisalan, "Masalul jalisi sholih wa jalisi su' ka hamil misk wa nafikhil kir." Itu permisalan ketika kita berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk, ya permisalannya kalau orang yang baik adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Karena kalau penjual minyak wangi
Kalau kita punya teman penjual minyak wangi, maka kemungkinan yang terjadi adalah imma an yuhdhiyaka, bisa penjual minyak wangi ini memberikan hadiah cuma-cuma pada kita, dan itu yang kita harapkan. Ada ngarepnya dikit ya. Pada ngarep ya. Wa imma an tabta'a minhu, atau kita kalau kita nggak diberi ya kita beli, Mhm. meskipun dengan berharap diskon. Berharap Harga diskon. teman. Iya, harga teman. Bisa beli dengan dia beli sesuatu yang baik. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kita mendapatkan bau yang wangi, meskipun kita tidak beri dan kita tidak membeli ya kita dapat bau wanginya ketika dia membawa minyak wangi. Atau harusnya ya penjual minyak wangi ya wangilah. Masa penjual minyak wangi badannya apek, kecut kan nggak juga ya, nggak pas. Minimal ketularan baunya lah. Begitu pula ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik ketika aktivitas kita, baik aktivitas yang sifatnya ibadah, pekerjaan, ataupun aktivitas yang lainnya. Kita akan dipandang oleh masyarakat ya baik. Nama kita akan terangkat baik juga, karena teman-teman kita itu bukan orang yang macam-macam. Dan apa namanya, masyarakat itu juga akan merasa tenang kalau kita membawa teman, misalnya gini, kita ada tamu, ada teman-teman kita bertamu, dan masyarakat tahu teman-teman kita itu orangnya baik, masyarakat akan merasa tenang, merasa aman. Tapi kalau misalnya ya, kita punya teman, ternyata teman kita geng motor, wah, masyarakat juga mesti kan was-was ini Heeh. ngumpul mau bikin rencana mau perang di mana nih, gitu kan, khawatir seperti itu. Obrolannya beda. Ya, jadi kan apa namanya, kita juga tidak merasa kalau kita berteman dengan orang yang soleh, kita juga akan merasa tenang, masyarakat juga insya Allah akan merasa tenang dengan kondisi kita yang memiliki apa namanya, perkumpulan atau teman-teman yang soleh juga. Ya pada intinya kebaikan sih yang paling kerasa bakal kita dapatkan kalau circle kita adalah orang-orang yang baik gitu, orang-orang Mhm, yang soleh. Kebaikan yang secara umum itu adalah embel-embel atau julukan yang diberikan oleh orang lain pada generasi atau orang-orang yang soleh tersebut gitu. mhm, Cuma gini ya, bagaimana dengan kasus, saya nggak tahu ini candaan atau bukan. Misal kita lagi tiba-tiba dapat sesuatu yang kita mhm, lagi pengen banget gitu. mhm. Misal lagi pengen sepatu, tiba-tiba ada temen, entah bagaimana ceritanya dia ngasih sepatu, dan kita dengan enteng bilang, "Wah, rezeki anak soleh nih." Kan kita dapat sesuatu yang kita mau gitu. Heeh. Entah kalimat itu hanya sebuah candaan atau sebenarnya ada pengen menjuluki diri sendiri. Nah, ucapan seperti ini boleh nggak sih, Ustaz? Ya, kalau apa namanya, dari ucapan tersebut kita lihat dari ini ya, kalau dari katanya, sebenarnya kan rezeki itu tidak hanya untuk orang soleh, orang yang tidak soleh juga sama-sama dapat rezeki. Iya Tapi betul. apakah rezeki yang kita dapatkan itu adalah karena kesolehan kita atau tidak? Secara umum rata-rata kita menghukumi ya, secara umum biasanya ketika orang itu mengatakan, "Wah, rezeki anak soleh," atau kadang anak kita yang dapat. Ah, Ya oke. teman-teman kita nggak dapat, tiba-tiba anak kita yang dapat, anak-anak teman kita nggak dapat, teman kita malah yang dapat. Kemudian Mhm. kita mengatakan di hadapan mereka, "Wah, ini mah rezeki anak soleh nih," gitu. Jadi seolah-olah ada tazkiyah ya, seolah-olah kita ingin mengatakan anak kita itu mendapatkan itu karena kesolehan anak kita, karena kita soleh. Mhm. Kalau dalam artian tujuan adalah untuk mentazkiyah, untuk apa namanya, mensucikan diri, mengatakan rezeki anak soleh seolah-olah saya itu adalah orang yang soleh, ya itu kurang tepat, kurang bagus. Karena tazkiyatun nafs, mensucikan diri sendiri itu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena Allah SWT mengatakan dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dan maka janganlah kalian mengatakan diri kalian itu suci, karena Allah lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau tujuannya untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri, merekomendasikan diri sendiri, menganggap dirinya adalah orang yang paling suci, paling benar, ya itu tidak diperkenankan. Tapi kecuali kalau tujuannya adalah untuk sebagai harapan, untuk doa dalam artian berharap semoga apa namanya, adanya ini pertolongan Allah yang datang, rezeki yang Allah berikan di saat dia sedang butuh, ya mungkin berharap semoga ini merupakan tanda kebaikan bagi kita. Tapi kalau dalam artian biasanya sih umumnya situ ya, umumnya karena seolah-olah ingin mengatakan, "Saya loh anak soleh yang paling berhak, kalian nggak soleh. Kalian itu nggak soleh, yang soleh itu saya," gitu loh. Buktinya apa? Nih saya dapat, kalian nggak dapat, gitu. Seperti itu.
Ya ya, yang jelas kembali ke bagaimana kita menyikapi ini Ustaz ya. Mhm, Kalau memang dia dalam hatinya mungkin kan menjadi sebuah ucapan yang lazim diucapkan di sekitarnya, dengan harapan itu adalah sebuah doa, mungkin masih bisa diterima gitu. mhm, Tapi yang menjadi catatan kalau memang ketika mengucapkan itu, dia sedang menjuluki dirinya sebagai orang yang lebih baik dari orang mhm. lain, itu yang menjadi catatan Ustaz Iya, ya. heeh. Nah, kita lanjut ke bagaimana, pendefinisian tentang soleh ini, Ustaz. Mmm, Biasanya, seperti yang dari awal kita sebutkan bahwa penyebutan soleh itu bukanlah mestinya dari diri kita mhm, sendiri, tapi umumnya datang dari orang lain. Nah, mhm, sekarang kalau real terjadi, ada orang yang menyebut kita orang soleh mhm. misal, mungkin di mata dia kita kan terlihat begitu baik, padahal di belakangan kan nggak tahu gitu. Iya, Sampai ada satu cerita Ustaz, ketika seorang ustadz berceramah di depan jamaahnya dan mengatakan, "Kalau nanti kalian masuk surga dan kalian tidak melihat saya di sana," itu mhm, ustadznya yang bilang loh, mhm. "Tolong bilang ke Allah bahwa kita pernah satu liqa yang Iya, sama, kita heeh, pernah belajar yang sama, agar semoga pertemanan ini bisa menghasilkan syafaat di hari akhir nanti," mhm, gitu. Artinya dia bahkan orang yang kita lihat sebagai orang yang soleh, tapi dengan rendah hatinya tidak menyebut dirinya soleh mhm, gitu. Sekarang kalau kemudian kita yang disebut sebagai orang soleh, "Wah ini orang soleh," atau dengan mhm. bahasa lain gitu, sikap kita gimana Ustaz? Kita Jadi yang ya disebut umumnya gitu kan. umumnya kita kayak umumnya manusia itu kan suka dipuji ya, senang Mhm. dipuji ya. Apalagi dengan pujian yang pujian itu kan ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Yang Kadang sifat juga ngejek sih ya pujiannya. kan ada ngajak kayak, "Oh, orang soleh nih, Bu." Istilahnya ketika kita lihat teman kita rajin sholat, berangkat ke Wah masjid, solehnya "Oh, bau gitu. surga ini, bau surga," gitu ya. Heeh heeh. Jadi, ketika, ada sesuatu yang kemudian menimbulkan orang lain merasa simpati kepada kita, merasa senang dengan kita, kemudian, apa namanya, memuji kita, "Wah, maksudnya kamu Masya Allah orangnya rajin, orangnya orang soleh, orangnya rajin," dan sebagainya. Ketika pujian itu disematkan kepada kita, maka sikap yang baik adalah kita tidak sombong ya, tidak malah, orang yang baik itu kan ketika dicela dia tidak jatuh, ketika dipuji dia tidak terbang, Mmm, istilahnya itu tidak susah angkuh. itu, Ya, jadi susah itu. dalam posisi itu ya memang kecenderungan manusia mesti ketika dipuji ya dia hatinya mesti akan merasa senang, meskipun lisannya mengatakan, "Enggak lah, enggak, biasa Dalam hati, aja." Tapi dalam hati kan, "Wah, kapan lagi nih dapat kayak gitu ya?" Jadi, kadang kita untuk masalah ini memang agak susah untuk mengontrolnya. Maka, apalagi yang namanya sifat kesombongan dan keangkuhan, kan apa namanya, merasa lebih tinggi daripada yang lain kan ada dalam hati kita gitu ya. Jadi, dalam kondisi ketika kita dipuji seperti itu, untuk mengantisipasi supaya kita tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh terjerumus dalam sifat kesombongan, bangga diri, ujub, dan lain sebagainya ya, lebih baik kita berdoa. Misalnya, bahkan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasanya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dia dipuji, mendapatkan pujian dari orang lain, dia berdoa dengan mengatakan, "Allahumma anta a'lamu minni binafsi." Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lam binafsi minhum, dan aku lebih paham tentang diriku bagaimana daripada mereka. Jadi Allah itu Maha tahu keadaan kita sebenarnya soleh atau tidak. Dan kita juga tahu diri, kita juga lebih tahu keadaan kita sebenarnya soleh apa enggak sih. Bisa jadi mereka melihat kebetulan pas kita berbuat baik jadi kelihatannya soleh. yang kelihatan Ya negatif. baik-baiknya. Jadi ya itu ya lumrah saja, yang namanya Mhm, manusia kan menghukumi orang lain itu sesuai dengan zahirnya, yang sesuai yang dilihatnya. mereka lihat, yang mereka dapati. Makanya kemudian beliau melanjutkan doanya, "Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Karena mereka menyangka saya baik dari apa yang mereka lihat saat ini. Maka jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampunilah dosaku, dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Saya punya dosa tapi mereka tidak tahu. Coba kalau mereka melihat saya pas saya berbuat dosa, bisa jadi kasusnya berbeda. Maka ampunilah dosa dan kesalahan yang aku lakukan.
Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah aku disiksa, janganlah engkau siksa aku gara-gara ucapan mereka. Gara-gara mereka memuji saya, kemudian saya menjadi ujub, menjadi sombong, akhirnya kemudian Allah memberikan hukuman kepada kita. Jadi ini sebagai antisipasi, doa ini sebagai antisipasi agar kita tidak larut dalam pujian mereka sehingga kita terjatuh dalam dosa ujub ataupun kesombongan. Karena yang namanya pujian itu kan kita tidak bisa menghindar ya. Ketika ketika kita bergaul dengan masyarakat, kemudian kita berbuat baik ya salah satu hal yang harus kita terima ya ketika ada orang lain memuji kita. Dan kita juga tidak bisa kemudian mengatakan, "Saya lah nggak mau lah berbuat baik lah, karena saya tidak mau dipuji. Akhirnya saya tidak mau akhirnya berbuat jahat." Ya enggak juga. Orang yang berbuat jahat ya resiko yang harus dia tanggung, dia akan dicela. Begitu pula orang yang berbuat baik ya ada resiko di mana dia akan mendapatkan pujian. Cuma pujian itu jangan sampai menjadikan dia menjadi ujub, merasa bangga diri, sombong, menganggap dirinya lebih soleh daripada yang lain, atau bahkan malah jadi dia malah tambah-tambah misalnya. Dikatakan, wah kamu orang soleh, iya dong saya soleh dong, dia kan nggak apa-apa. Atau bahkan jadikan kesempatan dia untuk untuk melakukan sebuah penipuan gitu ya. Misalnya ada orang anggap kita orang soleh, "Oh kamu orang soleh, kamu orangnya bagus, kamu orangnya alim." "Oh, iya dong, kamu pengen berkaya, ngasih saya duit." Terus ngambil ini botol harganya 2.000 dibacain sama dia nih jadi 500.000 gitu. Ini memanfaatkan kesempatan Ya, jadinya. jadi intinya ketika dalam kondisi kita mendapatkan pujian ya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat diri kita ya yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Dan rata-rata kita lah, mungkin mayoritas kita ya sebenarnya kita kalau kita lihat ya kita mungkin masih merasa malu, kita malu pada diri kita sendiri karena masih banyak dosa yang kita lakukan dibanding kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kebaikan yang kita lakukan juga kita belum tahu apakah ini ikhlas diterima ataupun tidak. Jadi tidak boleh terlalu berbangga diri dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi seolah, pujian itu bisa jadi si malakama buat kita sendiri Mhm, sebenarnya. Pinter-pinter permainan hati kita mengatur itu, mhm, dan ya kita nggak bisa ngatur orang untuk memuji dan tidak memuji kita. mhm, Walaupun ada saja orang yang memang melakukan hal karena memang tujuannya untuk dipuji. mhm, Nah, itu jelas yang tidak bagus. Nah, yang bagusnya adalah ketika orang dipuji tapi dia tetap elegan, tetap mhm, santuy, mhm, tetap santai walaupun hatinya juga tetap dia jaga, mhm. nggak yang, "Ah, kapan lagi nih dipuji sama orang ini?" Gitu kan. Ya sama misalnya gini, dalam dunia yang kita jalani sekarang itu kan ketika orang membuat konten ya, konten di YouTube itu dengan Mhm. konten-konten dakwah dan sebagainya, otomatis kan dia, menyebar sebuah kebaikan, dakwah ya, dakwah. Otomatis kan kita tidak bisa menghentikan komentar orang yang komentar dalam Di kolom di komentar kolom ya, nggak komentar bisa itu mengatakan, dikontrol "Wah, gitu. masya Allah, bagus, Mhm. ustadz," meskipun mungkin kita bukan ustadz, tapi kan orang yang menyebar kebaikan kan mesti masyarakat di media sosial menganggapnya dia ustadz, apalagi sering menyebutkan dalil yang bukan ustadz. Tapi jangan sampai kemudian komentar-komentar yang bagus ini meskipun kita harapkan adanya komentar gitu ya, karena Karena biar itu lebih jadi support juga ya, gitu. tapi, dengan banyaknya komentar jangan sampai menjadikan kita merasa ujub, merasa Mhm. bangga, kemudian, "Oh ya berarti memang saya ini orangnya baik, orangnya soleh ini." Ya jangan gitu ya. Karena ketika kita menyebar kebaikan ya, itu resiko ketika kita menyebar kebaikan di media sosial ya resikonya ya ada orang-orang yang mereka akan memuji kita, kemudian menyanjung kita. Tapi sanjungan dan pujian itu jangan sampai, eee, menjadikan kita menjadi ujub ataupun sombong. Dan ketika kita membuat dakwah seperti ini di media sosial ya, kita jangan sampai diniatkan karena mencari pujian-pujian dari komentar-komentar yang ada. Intinya kan karena memang komentar itu menandakan adanya perhatian dari orang. Oh, alhamdulillah, Mhm. berarti dengan banyaknya komentar ini berarti tandanya alhamdulillah Allah memberikan jalan kebaikan melalui saya kepada mereka sehingga mereka bisa menikmati dakwah melalui kanal YouTube yang saya miliki Ya, balik bahwa itu kembali ke hati kita sebenarnya. ya, Karena kita nggak bisa ngontrol orang mau mhm, bersikap apa seperti ke kita gitu. Bahkan yang kita niatnya baik, membuat sesuatu yang baik, komentar-komentar yang menghina pun ya, banyak gitu.
Nah, Sosok soleh gitu ya. iya, komentar itu kita benar-benar nggak bisa kontrol sama sekali. Nah, balik ke bagaimana sebuah, topik kita angkat dan ini sudah separuh perjalanan kita bahas Mhm, ya. Balik ke inti permasalahan bahwa di antara tanda dekatnya kita dengan akhir zaman adalah ketika makin banyak orang soleh yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala gitu. mhm, Ini saya pribadi belum bisa menemukan korelasinya antara bagaimana bisa meninggalnya orang soleh dikaitkan dengan dekatnya kita dengan hari kiamat gitu. mhm, Bukankah bahkan meninggalnya seorang nabi, meninggalnya para sahabat itu sudah terjadi tahunan yang lalu, mhm, bahkan dari nabi pertama, kedua, dan seterusnya, mereka semua meninggal gitu. mhm, Pada hakikatnya semua bakal meninggal gitu. mhm, Tapi nyatanya mungkin ada orang beranggapan kiamat kiamat kayaknya belum datang deh. mhm, Orang adzan juga masih ada di mana-mana itu. Bagaimana kita bisa menjawab mhm, ini? Menyimpulkan bahwa meninggalnya orang-orang soleh adalah tanda dari dekatnya kita hari kiamat gitu. mhm. Baik, ada 2 jawaban ya. Yang pertama adalah secara dalil akan kita sebutkan. Kemudian yang 2 adalah secara logika mungkin lebih agar pendekatannya lebih bisa dipahami. Yang pertama adalah secara dalil karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus saah illa ala syirarin nas." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ketika di mana manusia pada saat itu semuanya jelek, tidak ada yang baik. Semuanya semuanya bukan orang baik, baru setelah itu ditegakkan kiamat kubur, kiamat yang besar itu ya. Mhm. Kemudian dalil-dalil yang lain, Nabi SAW juga pernah bersabda, "La taqumus saah hatta ya'khudullahu syariqatahu min ahlil ard." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah itu mewafatkan orang-orang yang baik dari penduduk bumi. Fayabqa fiha ujajah, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang buruk. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna mungkaron, yang mana orang-orang yang buruk ini mereka tidak mengingkari kemungkaran dan tidak melakukan kebaikan. Jadi, eee, kiamat itu tidak secara logika kita katakan seperti ini, kiamat itu tidak terjadi kecuali di mana orang-orang itu semuanya buruk. Ketika orang-orang itu semuanya buruk, mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam sama sekali, maka pada saat itulah kemudian kiamat itu ditegakkan, terjadi hari kiamat kehancuran besar-besaran. Mhm. Nah, ini kan ada proses, proses di mana jadi prosesnya itu tidak yang awalnya orangnya baik kemudian tiba-tiba langsung hilang. Bisa baik enggak, tapi kan ada proses awalnya orang solehnya itu banyak, kemudian berkurang, 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 yang pada akhirnya tidak akan tersisa. Jadi dengan jumlah orang soleh yang ada, kemudian mereka mulai berkurang, 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 maka berkurangnya orang-orang yang soleh ini berarti kan menandakan semakin dekatnya hari kiamat. Bisa dipahami? Mhm mhm. Jadi kan hari kiamat itu tidak terjadi kecuali Islam itu sudah tidak sudah dikenal tidak lagi. adanya. Tapi kan Islam itu tidak dikenal itu ada prosesnya. Oh, bertahap. Bertahap Mhm. bertahap, tidak langsung kemudian dalam satu waktu langsung hilang, tetapi ada bertahap. Oke. Dan bertahapnya hilangnya Islam ini kan dengan matinya orang-orang yang soleh. Yang mengenalkan Iya, yang Islam. mengenalkan Islam. Mhm. Kalau yang mengenalkan Islam itu sudah mulai diambil satu persatu, ya sudah, selesai. Misalnya gini, misal yang lain ya, tadi kita di awal membahas masalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan unsur yang paling utama, lembaga pendidikan itu akan berdiri, ya unsur paling utamanya adanya guru pengajar. Tenaga pengajar yang Pengajar yang mengenalkan Islam ini, kompeten, heeh ya, heeh. yang kompeten. Ketika satu persatu guru-guru yang kompeten itu pensiun, pensiun, Dan pensiun, tidak ada tidak ada gantinya. tidak ada regenerasi, ya akhirnya sekolah ini gurunya yang kompeten hilang. Kalau guru yang kompeten hilang, gurunya nggak ada, ya sudah sekolahnya tutup. Kalaupun ada anaknya yang Yang ngurus siapa kan jadi iya, dan kacau, nggak ada, mhm. tidak ada manfaatnya keberadaan sekolah itu, seperti itu. Jadi ini yang menjadikan kemudian bisa kita katakan sebagaimana disebutkan dalam dalil, merupakan tanda dekatnya semakin dekatnya hari kiamat, itu dengan meninggalnya orang-orang yang soleh. Banyaknya orang-orang soleh yang mulai meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa diterima sih secara akal kita ya, Mhm, bahwa ketika sudah semakin tidak ada dan semakin minim orang yang mengenalkan tentang Islam, maka yang mengenal dan memahami Islam pun makin sedikit. mhm, Di zaman kita tidak bisa membayangkannya, mhm, di era ketika suara adzan itu sudah jarang terdengar, mhm,
Kalau sekarang masih banyak ya, Ya, insya Allah alhamdulillah masih masih banyak. masih cukup aman lah untuk kita di Mhm. zaman sekarang. Nggak kebayang ketika masjid itu sudah mulai kosong dan ini udah mulai kerasa Mhm. sekarang. Stoknya makin lebih banyak orang-orang sepuh gitu. Mhm. Suatu hari nanti mungkin bakal lebih parah dari itu. Suara dan semua mulai jarang didengar, Mhm. masjid lebih banyak kosong dan kriminal lebih banyak lagi. Itu yang menjadi warning untuk kita bahwa meninggalnya orang soleh adalah benar-benar menjadi tanda dekatnya kita dengan hari akhir Mhm. seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan justru adalah kita masih bingung dengan soal waktu gitu. Mhm. Kan kalau bicara soal meninggalnya orang soleh, itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Apakah Mhm. definisi ini, meninggalnya orang soleh itu waktunya hanya difokuskan ketika memang orang-orang soleh itu masih ada dan banyak, atau sudah bergeser ke bahkan waktu ketika benar-benar dekat dengan hari akhirnya gitu. Intinya kapan kita juluki tanda ini adalah real dekatnya kita dengan hari kiamat, ketika disebutkan meninggalnya orang soleh gitu. Mhm. Kapan waktunya? Mhm. Jadi, meninggalnya orang saleh itu kan ada 2 jenis. Yang pertama kan tadi disebutkan setiap orang kan punya ajal. Mhm. Ketika semakin dekat hari kiamat, maka orang-orang yang soleh ini, mereka banyak yang meninggal, diwafatkan oleh Allah dan regenerasi setelahnya itu kurang. Kemudian bisa jadi dari sisi yang lain adalah ketika ada orang-orang yang soleh, tetapi jumlah mereka yang kemudian tidak, apa namanya, tidak sebanding dengan kemaksiatan yang ada. Karena ketika tadi kan kita katakan ketika sebuah wilayah itu, apa namanya, sebuah wilayah itu orang solehnya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan sebuah adab, sebuah siksaan. Mhm. Tetapi ketika orang solehnya ada, tetapi jumlah mereka tidak mencukupi, tidak sesuai, tidak sebanding dengan ahli maksiat orang-orang yang berbuat kejahatan, sehingga dampaknya amar ma'ruf nahi mungkar yang mereka lakukan tidak berdampak, tidak signifikan pengaruhnya. Atau bahkan ada juga orang-orang yang soleh yang mereka sifatnya pasif. Orangnya yang sifatnya pasif dalam artian, dia ada orang soleh tapi solehnya untuk diri sendirinya saja, tapi untuk orang soleh itu kan di awal kita sebutkan orang soleh itu kan Eee, bertingkat-tingkat ya, derajatnya tidak sama. Ada Mhm. yang tingkatnya tinggi, ada yang rendah, ada yang kecil gitu ya. Ada orang-orang yang soleh yang mana mereka itu adalah pasif. Mereka amar ma'ruf nahi mungkarnya kurang. Dan ketika amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kurang sehingga menyebabkan kemaksiatan itu menjadi-jadi, semakin banyak, yang akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, menurunkan azab kepada penduduk negeri tersebut. Meskipun orang solehnya masih ada. Oke, Jadi karena dia diem diri aja gitu. jadi keberadaan orang soleh ini tidak menjamin 100% daerah tersebut tidak disiksa. Dilihat indikasinya adalah dilihat bagaimana reaksi mereka terhadap kemaksiatan. Kalau Mhm amar mhm. ma'ruf nahi mungkarnya kenceng, yaitu insya Allah negeri itu akan aman. Tetapi ketika amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak kenceng, sehingga menyebabkan kemaksiatan merajalela, itu yang akan menyebabkan diturunkannya adab yang akhirnya orang-orang soleh juga ikut wafat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya apa namanya ketika kemaksiatan itu sudah banyak, maka orang-orang yang soleh pun akan terkena dampak dari adab tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Anuhlik wa fina solihun?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara orang-orang yang soleh itu masih ada di antara kami? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza surat al-khobas." Ya bisa. Meskipun di antara kalian ada orang-orang yang soleh, tapi itu tidak mencegah turunnya adab kalau kemaksiatannya itu lebih banyak, dominasinya lebih kuat daripada ini. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang seperti ini ya akan semakin banyak berkurang orang yang soleh, akhirnya kemaksiatan semakin merajalela, semakin dominasinya lebih kuat, lebih melebar, lebih banyak, yang akhirnya nanti waliyadzubillah datang di mana hari kiamat itu terjadi. Jadi kapan kapan meninggalnya orang-orang yang soleh, yaitu dari ada 2 hal. Yang pertama adalah memang, apa namanya, tidak adanya regenerasi di mana ulama-ulama itu meninggal, orang yang soleh meninggal, kemudian tidak ada generasi setelahnya. Kemudian yang kedua adalah di mana keberadaan orang yang soleh ini tidak
menjadikan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kuat, bahkan masih kalah dengan dominasi kemaksiatan yang ada pada daerah tersebut. Ketika kemaksiatan sudah mendominasi, maka akhirnya Allah akan menurunkan siksaan yang azab ini akan menimpa semuanya, baik yang soleh maupun yang tidak. Jadi keberadaan orang yang soleh itu di sebuah tempat tidak menjamin 100% azab itu tidak turun. Dilihat dari bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada daerah tersebut. Karena tadi ya kita sebutkan ada orang-orang yang soleh yang dalam tanda kutip yang mereka juga kadang orangnya pasif, kurang aktif terhadap amar ma'ruf nahi mungkar yang harusnya dia lakukan di tempat mana dia berada. Jadi gimana ya, makin kerasa bahwa fungsi masyarakat sebenarnya penerapannya harus ada yang diingatkan dan ada yang mengingatkan gitu. Mhm, Ketika sebuah masyarakat masing-masing semuanya hanya memperdulikan dirinya sendiri, walaupun dia orang baik, tapi kebaikannya hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Ketika ada orang keliru dia tidak meluruskan, karena mungkin fungsi sosial dan komunikasi antara mereka sudah semakin minim, egoisme semakin tinggi. Nah, itu menjadi suatu hal yang mungkin nanti yang Antum sebutkan tadi mhm, bisa jadi azab itu ya karena memang tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar seperti mhm, itu. Cuman yang masih blunder ini, definisi antara orang soleh dengan orang yang tidak soleh itu apakah melulu hanya berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar atau sebatas bahwa dia menjadi hamba Allah yang ibadahnya dijaga aja gitu. mhm, Karena kan kita mulai kayak kepecah menjadi dua, Ustaz. mhm, Soleh itu apa sih? mhm, Apakah soleh dia yang menjaga sholat 5 waktunya? mhm, Itu sudah cukup disebut orang soleh? mhm, Apakah soleh itu dia memahami Islam dan dia mengajarkan juga gitu? Apakah memang keduanya harus bersatu, disatukan dua definisi ini? Atau cukup dengan salah satunya, kemudian kita sebut dia sebagai mhm. orang soleh, Ustaz? Jadi orang yang soleh yang dimaksud di sini kan tidak hanya sekedar dia ahli ibadah saja, tetapi Nggak cukup hanya dengan ahli ibadah aja. ya, tetapi kan dia harus berilmu. Meskipun kalau kita lihat definisi, kalau definisi yang tadi kita katakan di awal orang yang sulit itu Mhm. apa adalah, al-qa'im bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquq ibad. Itu orang yang melaksanakan kewajiban dia terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Dan orang tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya orang tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar kecuali kalau dia berilmu. Jadi dia juga harus orang yang berilmu. Kan tadi dikatakan orang soleh itu kan derajatnya Ah, oke. berbeda-beda. Jadi ada orang yang, beribadah kemudian dia hanya memiliki ilmu hanya sebatas ibadah yang dia lakukan, ada orang yang berilmu melebihi dari apa namanya, apa yang harusnya dia miliki. Jadi gini, menuntut ilmu itu kan wajib, tetapi kan, menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Mhm. Tapi ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu Apakah apa semua dulu? ilmu? Kan enggak. Tapi yang paling dasar adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban dia. Ilmu sholat, tata cara wudhu, tata cara tayamum, atau kalau sudah berkeluarga ya ilmu masalah, hubungan kekeluargaan dan lain Mhm. Yang sebagainya. basic-basic untuk Iya, heeh, pribadinya itu kan? Dan kalau ada orang yang, apa namanya, dunianya hanya berkutat masalah itu, ya tidak perlu kemudian dia mendalami ilmu warisan, ilmu, apa namanya, masalah haji kalau dia tidak mampu. Jadi kan, ilmu itu, apa namanya, bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi, orang yang soleh, yang definisi orang soleh yang kita maksud adalah tidak hanya sekedar orang yang beribadah saja, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu para ulama. Karena kalau kita lihat ada juga, apa namanya, kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat yang lain, itu kan di antara tanda-tanda hari kiamat yang lain itu adalah ketika para ahli ilmu itu sudah tidak ada, ilmu itu sudah diangkat. Karena Mhm. Rasulullah SAW bersabda, "Min asyrati sa'an yurfa'al ilmu wa yasbut al-jahlu." Di antara tanda-tanda kiamat itu hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Bagaimana ilmu itu bisa terangkat? Bagaimana ilmu itu bisa hilang? Ya, hilangnya dengan kematian para ulama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad." Karena sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari hamba. Misalnya ada orang sudah belajar bertahun-tahun ilmu agama, tiba-tiba ilmunya diambil, dia tidak tahu sama sekali ilmu agama, kan enggak. Maksudnya prosesnya tidak seperti itu. Orang yang sudah
belajar agama, belajar bagaimana sholat, bagaimana ibadah, tiba-tiba dia tidak tahu apa-apa tanpa ada proses, ya enggak. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, yaitu prosesnya adalah dengan dimatikannya, dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika para ulama, para pendidik ini sudah dicabut, sudah diwafatkan, maka yang tersisa adalah orang-orang yang kualitasnya tidak seperti mereka. Akan berkurang, 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 yang pada akhirnya tidak tersisa lagi orang-orang yang mendidik mereka, mendidik orang-orang generasi yang soleh. Oke, jadi Gitu. lebih mengarah ketika makin sedikit dan meninggalnya orang-orang soleh inilah yang menjadikan kondisi lebih memprihatinkan dan menjadi warning buat kita semua Mhm, gitu. Nah, yang ini pertanyaan terakhir. Cuman sekarang ya, kalau seandainya qadarullah ya, kita tidak mengharapkan ini ada pada kita. Maksudnya kalau kita ternyata berada di kondisi itu, kita berada di suasana di mana ulama itu sudah tidak ada. mhm, Amar ma'ruf sudah mulai tidak ditegakkan. mhm. Seolah kayak mulai khawatir jangan-jangan ini berada di zamanku ini kiamat Jangan-jangan kiamat datangnya gitu. terjadi zaman Jangan-jangan sekarang ini. Nah, mhm, kalau kita sudah mulai melihat tanda-tanda itu kerasa banget. Adzan sudah mulai jarang, mhm. orang solehnya kayak makin hanya mementingkan diri sendiri. Sikap kita bagaimana, Ustaz? Ya jadi kan tadi, eee, tanda dekatnya hari kiamat itu kan dengan dicabutnya, dengan wafatnya orang-orang yang soleh, meninggalnya orang-orang Mhm. yang soleh. Maka, kita sebagai seorang muslim, sikap kita ketika melihat keadaan seperti itu, ya kita berusaha untuk, apa namanya, meskipun kiamat itu tidak bisa terhindari ya, karena memang itu prosesnya akan berjalan terus. Tapi paling tidak, ketika para ulama, orang-orang yang soleh itu meninggal, ya kita harus membantu membantu untuk meregenerasi. Meregenerasi bagaimana? Ya mungkin kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat sebuah lembaga pendidikan kaderisasi ulama misalnya, kita tidak bisa seperti itu, tidak memiliki kemampuan, yang paling tidak menjadikan kita sendiri sebagai orang yang soleh. Minimal Ya, itu. kalau setiap orang berpikiran, "Oh, orang soleh sekarang berkurang nih." Paling enggak, yuk kita masing-masing jadikan diri kita sebagai orang Mhm. yang soleh agar, apa namanya, kiamatnya masih jauh gitu loh. Kalau kita khawatir sampai begitunya ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh, ya dengan belajar agama, kemudian mengamalkan ilmu yang kita miliki dengan memperbanyak mempelajari ilmu agama. Dengan begitu, paling tidak, menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan diri sendiri dan kalau semakin banyak orang yang berpikiran sama seperti kita, ya akan semakin banyak orang yang terselamatkan. Kalau setiap kita, apa namanya, berpikiran bahwasanya, "Oh, kita harus jadi orang yang soleh," agar kita juga bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita. Kalau banyak yang berpikiran seperti ini kan nanti akan muncul orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, sudah muncul banyak ya insya Allah keberkahan itu akan kembali. Kiamatnya Hanya jauh gitu ya, antar-antaran tenang gitu. gitu kan. Jadi keinget ada sebuah quote yang saya pernah baca gitu, bahwa di dunia ini tuh orang baik itu banyak banget. Mhm, Kalau kamu tidak menemukan salah satu dari mereka, maka menjadilah satu di antara cara mereka mereka heeh, gitu. Ya ibarat kalau kita tidak menemukan orang soleh di era kita, jangan berkecil hati, minimal kita sendiri untuk berupaya mhm, menjadi orang soleh agar ketakutan-ketakutan itu bisa terkikis gitu. mhm, Baik Ustadz, ini Masya Allah obrolan yang sangat menarik dan memberikan mhm, banyak manfaat untuk kita. Dan tanpa terasa kita sudah berada hampir di ujung pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit kalimat akhir agar mhm, kajian kita lebih bermakna. baik. Jadi, kalimat penutup yang ingin kami sampaikan bahwasanya kita di kondisi di mana tidak seperti yang tidak tadi dibayangkan ya, istilahnya serem banget enggak. Alhamdulillah kita hidup di zaman di mana ulama masih banyak. Dan di YouTube, di media-media sosial banyak ceramah-ceramah para ulama. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk lebih memanfaatkan, apa namanya, mengambil faedah sebanyak-banyaknya dengan keberadaan mereka meskipun mungkin di video tersebut orangnya sudah nggak ada. Tapi kan videonya masih ada, ilmu dakwah yang mereka sebarkan masih ada. Jadi kesempatan kita, fasilitas memadai, kesempatan ada, harus kita manfaatkan untuk banyak-banyak mempelajari ilmu agama. Sebelum semuanya hilang, sebelum semua ulama itu meninggal, sebelum kesempatan itu hilang, tidak ada pada kita. Jadi intinya kesempatan dan fasilitas yang Allah masih berikan pada kita manfaatkan untuk
banyak-banyak belajar ilmu agama. Salah satunya ya dengan menyaksikan serial Tanda-Tanda Akhir Kiamat Zaman, yang mhm. kita adakan ini, gitu. Oke, jadi paling kerasa di akhir ini, bahwa kalau kita ngerasa khawatir tentang dekatnya dengan hari akhir, kalau kita menyebutkan ciri-ciri tadi bahwa dengan semakin minimnya tentang ilmu agama, maka justru kebalikannya, manfaatkan setiap media yang ada untuk menjadikan itu sebagai fasilitas untuk belajar agama. Dengan cara itu seenggaknya lebih melegakan hati kita, bahwa ilmu itu masih ada, bahkan ketika mubaliknya atau orangnya sudah tidak hidup di dunia ini lagi, seperti itu Mhm. saja. Baik pemirsa, itulah di antara hal yang bisa kita bahas pada topik kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan bisa memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun. Dari sudut kami, Mahat Imam Syafi'i Maisilacap, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.